Adirillahumma qadrul karim bi'afin syadid salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam 40 sanah ala awfaqil aqwali dhawil alimiyah ba'athahu Allah ta'ala lil alamin bashiran wa nadhiran fa'ammahum birahmah wa budi'a ila tamami 6 ashhurin birru'ya as-sadiqatil jaliyah fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhin adha'a sanah wa inna mabtudi'a birru'ya tamrinan lil quwwatil bashariyah li'alla yafja'ahu al-malaku bisarihin nubuwwati fala taqwahu quwa wa hubbiba ilayhi al-khala'u fakana ta'abbadu bihira'il layali al-'adadiyah ila an atahu fihi sarihul haqq wa wafa. Walamma kamula, maka setelah sempurna lahu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 sanah 40 tahun, sudah umur usia 40 tahun sempurna ala aufaqil aqwal menurut pendapat yang paling benar lidzawil alimiyah bagi orang yang alim, bagi orang berilmu. Ba'athahu Allahu, maka Allah mengutus kepada Nabi Muhammad lil alamina untuk seluruh alam semesta basyiran sebagai pembawa berita gembira wa nadhiran dan pembawa berita peringatan. Basyiran pembawa berita gembira wa nadhiran dan peringatan. Fa'ammahu birahmah, fa'ammahu maka menyeluruh kepada mereka, kepada alamin birahmah dengan rahmatnya Nabi Muhammad. Wa budi'a dan dimulai ila tamami 6 ashhurin sampai 6 bulan birru'yas shadiqati dengan mimpi-mimpi yang benar al-jaliyati yang jelas. Jadi begini, setelah Nabi Muhammad 40 tahun maka Nabi mulai diutus oleh Allah, diangkat sebagai Nabi basyiran wa nadhira, sebagai orang yang akan membawa berita gembira, akan mengajak, berdakwah kepada seluruh alam semesta, seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab, semua bangsa apapun manusia. Wa nadhiran dan memberi peringatan, awas jangan lakukan ini, jangan ini, jangan ini. Memberi berita gembira, lakukan ini nanti surga, nanti selamat, nanti bahagia. Jangan lakukan ini nanti celaka, gitu kan, hancur nanti. Maka dimulai selama 6 bulan apa? Nabi Muhammad selalu mimpi. Mimpinya mimpi yang benar, mimpi melihat terang benderang, melihat sinar, melihat fajar. Supaya apa? Supaya tidak kaget ketika nanti betul-betul kedatangan wahyu. Dimulai dengan mimpi-mimpi dulu, dipersiapkan ya. Wa kana la yara ru'ya, wa kana la yara, maka Nabi Muhammad tidak sekali-kali melihat ru'yan mimpi illa ja'at kecuali datang mitra falaki subhin, seperti seperti waktu subuh, ya, waktu pagi terang benderang itu loh. Fa adha'a sanah, yang menyinari, adha'a menyinari waktu subuh sanahu, fa wadha menyinari sanahu, sinarnya waktu subuh. Wa inna mabtudi'a biru'ya, dan kenapa dimulai dengan mimpi dulu? Karena tamrinan membiasakan lil quwwatil basyariyah, terhadap kekuatan manusia yang bersifat manusiawi. Dan Muhammad disiapkan dulu supaya kuat, maka diberi mimpi-mimpi dulu sebelum datang wahyu betulan. Li'alla yafja'ahu, supaya tidak mengagetkan kepada Muhammad al-malaku malaikat bisarihin nubuwati, dengan kenabian yang jelas. Fala taqwahu quwa, maka kekuatan Nabi Muhammad tidak akan kuat, tidak akan sanggup kalau langsung dapat wahyu. Mimpi dulu. Wa hubbiba ilaihi al-khala'u, wa hubbiba dan diberi cinta ilaihi kepada Nabi Muhammad, senang al-khala'u menyendiri. Nabi Muhammad senang menyendiri. Kemudian fakana ta'abbadu, maka Nabi Muhammad ya ta'abbadu beribadah bihira'in, di gua Hira al-layali al-adadiyah, beberapa malam Nabi Muhammad menyendiri di atas gunung Hira. Ada gua di atas gunung, tinggi gunungnya, curam. Kanan kirinya waduh, kalau nggak hati-hati bisa jatuh itu. Di atas beberapa malam, kalau malam ke sana sendirian. Coba nggak takut ada hantu kan? Malam sendirian, merenung dalam rangka merenung. Ila an atahu fi sharihul haqqi wa wafa, sampai datanglah kepada Muhammad fi dalam gua Hira sharihul quwwati
Al-sharihul haqqi, hak yang benar, hak yang terang-terangan, kebenaran yang terang benderang, yang terang-terangan, yang terang, yang jelas. Wa wafa wadalik, maka datanglah Jibril ya pada suatu malam, kemudian mengangkat Nabi Muhammad jadi nabi. Wadzalika, kejadian itu fi yaumil itsnaini, malam Senin, li sab'a asyarata lailatan, tanggal 17 kholat min syahril lailatul qadariyah. 17 malam telah lewat dari bulan yang ada malam tak qadarnya, itu apa? Bulan Ramadan. Wa thamma aqwalun li sab'i aw li 24 minhu aw li 8 min syahri maulidil ladzi bada fi badr muhayya. Ada pendapat bukan tanggal 17 Ramadan tapi tanggal 7. Ada pendapat enggak tanggal 24. Ada pendapat enggak tanggal 8 dari bulan kelahirannya. Jadi bulan Maulid. Wahyu datang itu, pertama kali wahyu datang. Ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 7 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 24 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 8 bulan Maulid. Alladzi bada fi, yang jelas-jelas fi dalam syahri Maulid Badru Muhayyah, rembulan yang terang, yang bersih, muhayyah. Faqala qra fa aba fa ghattahu ghattatan qawiyyah. Malaikat datang pada Nabi Muhammad yang sendirian itu, kemudian diganduli Nabi Muhammad, diganduli oleh malaikat itu. Faqalahu, maka berkata kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Fa'aba, maka menolak siapa? Nabi Muhammad. Saya nggak bisa baca, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca apa sih? Diganduli semua, ayo baca, iqra, baca apa? Saya nggak pernah baca apa-apa. Faghattau, maka merangkul siapa malaikat kepada Muhammad, ghattatan qawiyah, dengan rangkulan yang kuat. Tsumma qala lahu iqra, kemudian berkata kepada Muhammad, iqra, bacalah. Fa'aba, maka menolak siapa? Nabi Muhammad. Faghattahu tsaniyatan, dirangkul lagi, diganduli. Tsaniyatan, kedua kalinya. Hatta balagha minhul juhdu wa ghatta minhul jahdu wa ghatta, sehingga Nabi Muhammad merasa capek sampai diganduli orang sampai berkeringat, wa ghatta, dan menutupi. Tsumma qala qara fa aba fa ghatta thalithatan liyatawajja ila ma yasalqa ilai bi jam'iyyah. Tsumma qala, kemudian berkata malaikat kepada Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Fa aba, maka menolak siapa? Nabi Muhammad. Fa ghatta, maka menutupinya, merangkulnya siapa? Malaikat kepada Nabi Muhammad. Thalithatan, ketiga kalinya liyatawajja, supaya menghadap Nabi Muhammad, ila ma yasalqa, kepada apa yang akan disampaikan kepada Nabi Muhammad, ilaihi bijam'iyah, dengan betul-betul fokus. Wa yuqabilahu bijiddin wa ijtihadin wa yatalaqah. Wa yuqabilahu, dan menerima siapa? Nabi Muhammad kepada apa yang akan disampaikan kepadanya, bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wa ijtihad, dan ijtihad, wa yatalaqah, dan menerima Nabi Muhammad kepada apa yang akan diterima. Tsumma fatara wahyu. Nah, setelah itu, setelah 3 kali, kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Muhammad ikut ngomong, iqra bismi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus pergi lagi sudah. Malaikat pergi sudah. Setelah itu enggak datang 3 tahun. Gimana sih ini? Jadi kan jadi nabi nih. Setelah itu fatrahnya putus. Malaikat tidak pernah datang lagi selama berapa? 3 tahun. Nabi Muhammad sampai, apa sih ini? Enggak datang lagi malaikat. Bener nggak saya jadi nabi ini? Nanti nggak jadi, nggak serius ini. Tsumma fatara, kemudian putus ala wahyu 3 sinin, 3 tahun, au 30 syahr, atau 30 bulan. 3 tahun atau 30 bulan. Liyashtaqa, supaya kangen siapa? Nabi Muhammad, ila intisyaqi hati kana fahati syadiyah, kepada kerinduan kepada hembusan-hembusan yang menyerbak, yang syadiyah, yang menyengat lah baunya itu kira-kira. Supaya Nabi Muhammad jadi rindu, kapan datang lagi malaikat? Kapan? Tadinya takutan, sekarang malah kapan ya? Tsumma unzilat alayya al-muddathir faja'u Jibril biha wa nada. Tsumma unzilat, kemudian diturunkan alaihi Nabi Muhammad surat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir
fala tahjur amnun wala. Wahai orang berselimut, qum, bangunlah, wa anzir, dan berilah peringatan kepada manusia, wa rabbaka fakabbir, takbirlah kepada Allah Tuhanmu. Ya ayyuhal mudaththir, faja'u, maka datang kepada Nabi Muhammad siapa? Jibril, malaikat Jibril, biha, dengan surat ya ayyuhal mudaththir, wa nada, dan memanggil siapa? Jibril kepada Nabi Muhammad. Fakada nubuwati fi taqaddumi qra' bismi rabbika syahidun ala anna laha sabiqiyah. Karena maka ada nubuwati kepada kenabian Nabi Muhammad fi taqaddumi iqra' bismi rabbika, dalam pendahuluan iqra' bismi rabbik, syahidun, saksi, ala anna, bukti ala annallaha, bahwa sungguhnya kenabian Nabi Muhammad as-sabiqiyah, mempunyai dahulu. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu kenabiannya sudah dulu, sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada nubuwati Muhammad. Sejak siapa? Sejak Nabi Adam. Muhammad sudah akan jadi nabi. Wa taqadduma ala risalati, dan dahulu ala risalati, kepada risalahnya Nabi Muhammad, bil bisyarati, dengan berita gembira, wan nidharati, dan peringatan, liman da'a, kepada orang yang mengajak kepada Nabi Muhammad, liman da'a. Dimulai dengan mimpi dulu supaya Nabi Muhammad tidak kaget kalau betul-betul nanti malaikat datang. Ternyata malaikat datang kaget juga. Masih kaget juga malaikat datang sambil merangkul, mengganduli, memeluk tapi mengganduli. Memeluk tapi nindih. Jadi sampai keberatan, Nabi Muhammad saya merasa berat, berkeringat sampai saya payah. Ini siapa sih nih? Malaikat mengganduli, kan ada apa sih? Sambil mengatakan, Iqra, bacalah Muhammad. Baca apa? Saya nggak pernah baca apa, nggak bisa baca apa-apa. Sampai 3 kali kayak gitu tuh. Baru Iqra bismi rabbik. Lafal Iqra bismi rabbik itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah diangkat jadi nabi sebelum zaman dulu lah, sebelum ada alam, sebelum Nabi Adam malah, di zaman azali. Maka sekarang tinggal membaca gitu loh. Sekarang tinggal membacanya. Surat sudah, ketentuan sudah dulu ada, sejak Allah menciptakan, sebelum menciptakan Adam, Allah sudah memastikan akan ada nabi namanya Muhammad. Maka di sini Iqra, bacalah. Kayaknya dia seperti tidak pernah baca, nggak pernah baca apa-apa. Iqra. Nabi Muhammad nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak pernah tahu tulisan, tahu baca tulis. Kok tahu dia perintah baca? Biasa. Tapi itu menunjukkan bahwa itu nabi telah, ketentuan menjadi nabi telah zaman dulu, telah ditetapkan dari zaman dulu. Mengapa 3 tahun itu putus? Supaya Nabi Muhammad rindu. Tadi kan takut tadinya. Tapi setelah putus 3 tahun nggak pernah, Jibril nggak pernah ada beritanya, malah rindu, kangen ini. Gimana? Rinduin ketemu Jibril lagi. Ketemu Jibril lagi, rindu, kangen. Padahal waktu ketemu pertama takut kan? 3 tahun nggak nongol lagi. Ini kemana Jibril, sampai kangen. Nah, kemudian Jibril datang membuat surat, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir wa kabbir wa thiyabaka fatahhir wa minun wala tastakbir waruzza fahjur, ya. Jadi 3 tahun ditinggal Jibril, malah Nabi Muhammad malah kangen, pengen ketemu lagi dengan Jibril, ingin diganduli lagi lah. Tapi enggak, begitu datang yang kedua kali sudah enggak ganduli, tidak, hanya baca ya al-mudaththir itu. Ini menunjukkan bahwa bukti bahwa Nabi Muhammad telah menjadi nabi sejak zaman dahulu dan telah menjadi rasul, risalah, bil bisyarah wan nidharah, bagi orang yang mengerti dakwahnya Nabi Muhammad. Makanya dibacakan Iqra bismi rabbik. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang membawa rahmat seluruh alam, bukan hanya orang Arab. Bahkan kalau sekarang lihat, orang yang bukan Arab lebih bagus daripada orang yang Arab dalam akhlaknya. Sekarang ya. Sekarang orang Indonesia insya Allah lebih baik daripada orang Arab. Perang bunuh-bunuhan terus tuh. Mesir, Syria, Irak, bunuh-bunuhan semua. Perang sesama Arab, perang sama Islam. Kita di sini alhamdulillah. Kita lebih baik, lebih benar memegang akhlak Nabi Muhammad daripada orang Arab sendiri. Orang Arab Libya, Mesir, Yaman, mana lagi? Irak, Afghanistan, Syria, ribut terus sama Arab.
Kalau perang dengan Israel pantas, perang dengan Israel ini sesama Arab, sesama Islam, sama Muslim, bunuh-bunuhan terus. Berapa di Irak sudah korban, sudah hilang nyawa 700.000 orang, nyawanya hilang sesama bangsa Irak. Di Syria sudah 150.000, di Mesir sudah hampir 3.000, di Yaman, wah di mana-mana negara Arab perang saudara terus sekarang ini. Kalau kalian lihat berita ya di TV itu kan, insya Allah umat Islam Indonesia jauh lebih, umat Islam Indonesia lebih memegang teguh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau perang dengan orang kafir pantas, ini perang dengan sesama Arab, sesama Islam, entah gimana sih itu. Sehingga lupa perang dengan Israel. Orang Arab sudah kalah dengan Israel. Kenapa? Sibuk perang saudara terus sampai lupa perang dengan Israel yang menyerobot Palestina, Israel yang membunuh orang-orang Palestina, yang merebut tanahnya, merebut rumahnya, merebut haknya orang Palestina, rebut, dibangun dengan perumahan penduduk Israel, ladang sawahnya direbut, dibangun perumahan, dibangun kota untuk kota Israel. Orang Arab lupa tidak melayani Israel sebab perang sendiri. Syria, Lebanon, Irak. Jarang negara Arab yang tenang ini. Paling-paling Maroko, Tunis yang tenang. Ya Saudi lah, Saudi tenang tapi tenang terpaksa. Semua perang saudara semua orang Arab ini. Alhamdulillah kita Indonesia, walaupun Indonesia jauh dari Arab, kita ternyata Islamnya lebih baik daripada orang Arab. Mereka yang pertama kali memegang agama Islam, bahasa Quran bahasa Arab, Nabi Muhammad bahasanya Arab, tapi ternyata mereka jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran melarang jangan saling membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasannya neraka jahanam. Jelas itu. Mudah-mudahan di Indonesia, terutama karena ada Nahdlatul Ulama, jadi contoh orang Arab supaya belajar pada orang Islam Indonesia. Di kita juga berapa madhab, banyak aliran. Di kita juga banyak suku, Jawa, Madura, Sunda, Batak, Dayak, Melayu, Bugis. Tapi kita bersatu, tidak ada saling membunuh. Kalau ada orang saling membunuh, itu bukan karena apa-apa ya, hanya karena ya selisih paham, kriminal biasalah. Kriminal mencuri atau membunuh atau merampok. Kalau di sana enggak. Kalau di sana masalah politik. Di Arab itu bukan masalah perampokan, bukan masalah politik. Di kita alhamdulillah pemilu berjalan dengan lancar. Enggak ada bunuh-membunuh karena pemilu. Nanti tinggal pilpres, siapa jadi presiden. Itu pun insya Allah tidak sampai akan perang. Pilpres ya tegang rebutan, tapi tidak sampai perang. Orang Islam tetap memegang teguh dengan ukhuwah Islamiyah. Silakan orang Islam juga berebut, orang Islam juga saling berebut, ayo sama Islam berebut jadi presiden, berebut partai banyak-banyakan, ayo paling banyak siapa, tapi tidak sampai perang. Itu aja sudah. Silakan, nggak apa-apa. Ini aja berdua berteman ini, silakan saling berebut supaya jadi juara satu misalkan dalam sekolah ini atau dalam olahraga supaya menang. Siapa yang mintonya pinter, siapa yang pingpongnya pinter, gak apa-apa kan? Yang tidak boleh itu sampai berantem. Nanti minton kalah malah gelut nanti. Mintonnya kalah terus berantem, berkelahi itu salah. Yang kalah, yang menang. Yang menang alhamdulillah, yang kalah nanti besok menang, gitu kan. Namanya olahraga. Olahraga itu supaya sehat badannya, tidak sampai menjadikan permusuhan. Main minton siapa yang kalah sudah nggak apa-apa, kalah. Dalam olahraga nggak boleh terus menjadikan permusuhan. Sama aja pemilu, siapa yang menang itu yang menang, yang kalah ya kalah. Bukan sampai menjadikan musuh, semua saudara, semua satu bangsa satu negara, sama-sama Islam lagi, nggak boleh. Dah, Al-Fatihah.